Perkenalkan, nama saya Meilan Firarianti, NIM 856624602, semester 5, kelas A. Pembuatan video simulasi pembelajaran terpadu di SD. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Nah, oke. Sebelum kita mulai pelajaran dan supaya kita lebih semangat lagi belajar, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau mengingatkan materi tentang mengenal rambu-rambu lalu lintas. Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama ada rambu lalu tempat penyeberangan atau pembuangan sampah. Rambu ini berisi tentang perintah wajib bagi pengguna. Dan yang kedua, rambu tempat menanyakan kantor lurah, kantor pancuran untuk memberikan informasi arah, lokasi atau jurusan. Dan yang ketiga, rambu larangan untuk melebihi kecepatan maksimum, misalnya menandai berlebihnya 1 atau 2 semua larangan. Yang keempat, ada rambu peringatan adanya jalan yang licin atau tanjakan. Dan yang kelima, ada rambu dilarang berbelok ke kiri ataupun berbelok ke kanan ataupun dilarang parkir. Gimana? Apakah kalian masih ingat tentang mengenal rambu-rambu lintas yang kita pelajari kemarin? Oke ya, alhamdulillah semuanya masih ingat ya. Oke, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang menaati peraturan lalu lintas. Ada yang pertama, keselamatan. Keselamatan itu mencegah kecelakaan atau mengurangi risiko cedera atau bahkan kematian, dan melindungi keselamatan pengguna jalan, termasuk pejalan kaki, pengendara sepeda atau pengendara motor, serta untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku pengemudi yang tidak bertanggung jawab. Ada yang kedua, efisiensi lalu lintas. Untuk mencegah kemacetan atau meningkatkan kelancaran lalu lintas, serta menghemat waktu dan bahan bakar, dan mengurangi polusi udara. Dan yang ketiga, ada ketertiban. Untuk menciptakan lingkungan jalan raya yang tertib dan harmonis, dan menghentikan masalah pengendara supaya membantu menciptakan masa nyaman aman di jalan. Dan yang keempat, ada beban ekonomi. Untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas seperti kerugian material, biaya perawatan medis, dan hilangnya produktivitas, serta membantu menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang kelima adalah kesadaran. Kesadaran ini menaati peraturan lalu lintas yang bertanggung jawab dalam bernegara untuk membantu budaya lalu lintas yang positif. Ada 8 peraturan penting dalam menaati lalu lintas. Yang pertama, ada menjaga batas kecepatan lalu yang ditentukan, membantu mencegah kecelakaan akibat kecepatan yang berlebihan. Yang kedua, menaati rambu lalu lintas
memastikan arus lalu lintas berjalan dengan tertib dan mencegah tabrakan. Yang ketiga, rambu lalu lintas memberikan informasi petunjuk arah yang penting untuk keselamatan dalam pengendara lalu lintas. Yang keempat, ada menggunakan isyarat kendaraan seperti lampu sen, membantu pengendara lain memahami supaya maksud si pengendara. Dan yang kelima, memberikan prioritas kepada pejalan kaki di zebra cross dan perempatan sangat penting untuk keselamatan mereka. Dan yang keenam, mematuhi peraturan lalu lintas dan mencegah kemacetan untuk ketertiban di jalan. Yang ketujuh, menggunakan sabuk pengaman untuk melindungi penumpang dan pengemudi dari cedera serius dalam kecelakaan. Dan yang terakhir, pengemudi di bawah alkohol dapat mencegahkan kecelakaan yang serius. Itulah pentingnya dan peraturan menaati lalu lintas. Tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Oke, alhamdulillah kalian sudah paham semua ya. Coba kalian diskusikan tentang cerita awas pada gambar di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Semua sudah menjawab pertanyaan diskusi yang ibu kasih ya. Alhamdulillah semuanya benar. Dan selesai sudah pembelajaran hari ini. Tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Pernahkah kalian atau keluarga mengalami kejadian seperti Rudi? Tuliskan dan ceritakanlah kembali. Bagaimana? Ada materi yang belum dipahami? Ya, alhamdulillah semua sudah paham ya tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Jadi, kesimpulannya hari ini, pentingnya menaati peraturan lalu lintas itu dengan tanggung jawab bersama yang memberikan manfaat bagi semua pengguna jalan. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, kita bisa menciptakan lingkungan yang tertib dan aman serta efisien. Oke. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Selesai. Terima kasih. Maaf apabila ibu ada kata atau pembacaan yang salah di bagian, ibu mohon ampun kepada Allah. Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.